surga, kami berdoa bersyukur kepada Engkau karena kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Engkau berfirman, marilah kepadaku setiap engkau yang berbeban dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan kami percaya Tuhan bahwa hanya Engkau Allah tempat jawaban dalam hidup kami. Hanya Engkau Allah sebagai tempat perlindungan kami, tempat perteduhan kami. Tidak ada Allah lain yang dapat kami andalkan selain daripada Engkau yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini ya Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengar kebenaran firman. Mari Tuhan, Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang menjamah setiap kami sehingga kami dimampukan untuk memahami, mengerti untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan saja yang boleh dinyatakan. Terima kasih Bapa, sehingga kami semua di tempat ini, baik kami yang memberitakan maupun kami yang mendengar, kami sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala kuasa yang tidak berkenan kepada Tuhan, roh yang ingin mencoba mengganggu, bahkan ingin mengintimidasi, mengambil damai sejahtera kami ketika kami mendengar firman, saat ini kami sepakat, kami usir, kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan Roh Kudus-Mu bekerja, memenuhi tempat ini, bahkan memenuhi setiap ruangan hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ya, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita sudah memasuki akhir bulan, di bulan yang ke-11 ya, November, yang dimana sebentar lagi minggu depan kita sudah memasuki yang namanya bulan Desember. Nah, kalau kita sudah memasuki yang namanya bulan Desember, saudaraku yang terkasih, kita sudah siap-siap ya untuk merayakan, mengingat ya hari kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, banyak-banyaklah berdoa supaya Natal di tahun ini juga boleh berjalan dengan baik. Ya, oleh sebab itu, mari kita berdoa bersama-sama nantinya supaya acara Natal yang boleh dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan semua boleh berjalan dengan baik. Meskipun nanti baik nantinya itu dia secara online maupun offline, kita berdoa supaya semua boleh berjalan dengan baik. Ya, baik saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada saat ini saya mau sampaikan kepada kita bahwa pertama-tama kita juga turut juga nanti berdoa bersama-sama ya, berdoa bersama-sama ya, di mana terjadi juga satu hal yang terjadi di daerah Sulawesi gitu ya. Ada gereja yang dibakar, ada jemaat juga yang meninggal. Nah, saudaraku yang terkasih, kita sama-sama berdoa supaya Tuhan, siapapun pelakunya, Tuhan boleh jamah ya, Tuhan boleh ubahkan dia sehingga ia boleh menjadi pengikut Tuhan yang luar biasa. Ya, dan kita berdoa bagi saudara-saudara kita supaya mereka diberkati, dihibur, dikuatkan ya, keluarga yang ditinggalkan itu semua dikuatkan ya. Kita berdoa supaya juga aparat keamanan boleh menangkap atau boleh artinya
menemukan pelaku daripada ketidakbaikan ini. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, ini pergumulan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, pada akhir-akhir ini kehidupan kita sering sekali diuji oleh segala sesuatunya. Oleh sebab itu, mari setiap kita anak-anak Tuhan hiduplah bijaksana. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ya, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, yang mungkin ya menurut kita baik, tetapi belum tentu menurut Tuhan itu baik. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya, pada pagi hari ini kita siapkan hati kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Tema kita selama 1 bulan ini adalah hidup yang dikendalikan atau hidup di dalam kendali daripada Roh Kudus. Hidup di dalam kendali Roh Kudus. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita buka di dalam Roma 8 ayat 5. Sudah dapat semua? Boleh ditampilkan juga, ya. Baik. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Ada amin? Nah, saudara ini yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan sudah 4 minggu disampaikan bahwa bagaimana kita hidup di dalam Roh, apa dampaknya, dan bagaimana kondisi kita setelah kita hidup di dalam Roh, apa yang terjadi. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di minggu terakhir ini kita rangkum Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau sampaikan bagi kita bahwa kenapa kita harus hidup dalam kendali Roh Kudus. Ya, hidup dalam kendali Roh Kudus. Ya, firman Tuhan katakan jikalau kita hidup menurut daging, maka kita akan mati. Tetapi jikalau kita hidup menurut Roh, maka kita akan hidup. Siapa yang mau hidup? Coba angkat tangan, siapa yang mau hidup? Semua ya. Kalau Tuhan Yesus datang hari ini bagaimana? Gak apa-apa, puji Tuhan sudah siap. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih, artinya apa? Kalau kita hidup di dalam Roh, kita akan hidup. Oleh sebab itu, setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, wajib hukumnya kita hidup di dalam Roh. Hidup di bawah kendali Roh Kudus. Kenapa demikian? Saudara, saya mau sampaikan bahwa ada 3 hal yang ingin mengendalikan hidup kita. Ya. Ada 3 oknum yang ingin mengendalikan hidup saya dan saudara. Ya, pertama kita mau lihat bahwa yang mengendalikan, yang ingin sekali mengendalikan hidup kita, yang pertama adalah iblis. Ya, iblis selalu ingin mencoba kita. Iblis selalu ingin mengendalikan hidup kita, merusak pikiran kita. Ya, dia ikut campur di dalamnya. Ya, kalau kita bilang dia ini adalah orang ketiga. Ya, dan kehadiran orang ketiga itu biasanya tidak mengenakan. Betul tidak? Betul enggak? Betul. Hah? Iya. Kalau suami istri udah aman-aman, datanglah orang ketiga. Enggak aman lagi. Yang pacaran, anak-anak muda, ya kan? Ya, datanglah orang ketiga. Nah, setan. Ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, artinya iblis juga selalu ingin menguasai hidup kita. Ya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, dia berkata, coba dia buka nanti dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Ini adalah buktinya bahwa sebenarnya iblis itu juga ingin menguasai, mengendalikan hidup kita. Ya.
ingin mengendalikan hidup kita. Dia katakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, dia berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya iblis ingin mencoba mengendalikan hidup kita. Kalau engkau lalai, engkau ditelan. Mau ditelan? Gak usah dikunyah, iblis gak mau ngunyah. Ya, dia telan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, dia nggak mau punya saudara lain kelamaan, ya, langsung aja dicomot, ya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, artinya apa? Dia selalu berkeliling, dia selalu mencari kesempatan kapan kita lengah, ya. Jadi dia mau kendalikan hidup kita. Ini adalah oknum yang pertama yang ingin sekali mengambil alih, ya, kehidupan kita. Sama seperti ketika Adam dan Hawa diciptakan, manusia pertama diciptakan, iblis datang untuk mengendalikan pikiran Hawa. Ya, ia ingin apa yang Tuhan ciptakan, dia juga mau kendalikan. Ya, kenapa? Supaya ia dikenal sebagai seorang penguasa yang luar biasa. Ya, dengan kesombongannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan iblis sombong di dalam hidup saudara. Ya, karena ketika saudara dikendalikan oleh iblis, maka ya iblis itu akan memegahkan diri. Ya, tetapi firman Tuhan berkata, lawanlah iblis. Ya, kita harus usir dia. Ya, oleh sebab itu kita harus sadar. Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dia berkata sebelum kita masuk di hukum yang kedua, ya, saya mau sampaikan kenapa iblis ini ingin menguasai hidup kita. Saudara, bagaimana caranya dia menguasai kita? Sebenarnya iblis ini hanya melemparkan satu hal begitu. Pertama, dia ikut di dalam kita, bahwasanya membuat kita menjadi ragu. Kita menjadi orang yang kurang percaya. Ya, hidup kita ragu, kita mau berdoa ragu. Ya, ini yang iblis tanamkan di dalam pikiran kita. Iblis ingin coba kendalikan kita. Lalu kemudian ia memberikan satu yang namanya kekhawatiran. Ya, kekhawatiran. Hidup ini penuh dengan kekhawatiran. Lalu kemudian saudara yang terkasih, selanjutnya apa? Ketakutan. Ya, ketakutan. Lalu kemudian adalah ketidakpercayaan kepada Tuhan. Iblis mencoba mulai kita memisahkan kita, supaya kita tidak usah percaya sama Tuhan. Toh kamu gak sembuh-sembuh, ngapain ke gereja, ngapain berdoa, kamu gak sembuh kok. Ya, dia menimbulkan keraguan, ketakutan, bosan, ketidakpercayaan. Gak usah sembah lagi Tuhan. Ya, sudahlah, kita lakukan saja dosa ini. Ya, senang aja. Ya. Jadi iblis mencoba mengendalikan kehidupan kita. Yang kedua, oknum yang kedua yang ingin mencoba mengendalikan hidup kita, siapa? Siapa? Yang kedua yang ingin mengendalikan hidup kita. Yang kedua yang ingin mengendalikan hidup kita, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, adalah diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. Di dalam Galatia dia mengatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Kedua hal ini sangat bertentangan. Ya, diri kita keakuan ini ingin mengendalikan hidup kita. Tetapi orang yang sudah menerima Yesus, yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah ikut Tuhan,
itu hidupnya tidak lagi dikendalikan oleh dirinya, tetapi dikendalikan oleh Roh. Hidup di dalam Tuhan. Artinya saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, sering kali terjadi dalam hidup kita bahwasanya ya, antara mau pergi dan gak mau, antara mau datang dan gak mau. Betul? Betul tidak? Pernah gak ngalamin ini? Ya, di satu sisi engkau mau jalan, tetapi di sisi lain malas. Firman Tuhan bilang apa? Roh itu penurut, tetapi daging lemah. Ya, roh kita ingin memuji Tuhan, tetapi kedagingan kita ngantuk. Ya, roh kita ingin baca firman Tuhan, ya, tetapi kedagingan kita telah tertidur. Sehingga kebanyakan orang, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, baca firman ini kalau susah tidur, baca saja firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu merupakan obat tidur yang manjur. Ya, wow. Berarti saudara sudah menemukan obat tidur ya. Banyak orang baca firman Tuhan sehingga, aduh, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Nah, ini yang tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Daging tidak selalu menuntun kita kepada kebenaran. Ya, karena keinginan daging ini, ya, saudaraku yang terkasih, keinginan daging ini seringkali membuat kita jauh dari Tuhan. Hidup kita ini tidak boleh lagi kita kendalikan. Ya, tidak boleh kita kendalikan sendiri. Nah, pihak yang ketiga yang ingin mengendalikan hidup kita itu adalah Roh, adalah Yesus itu sendiri. Dia berkata begini, barang siapa menjadi milik Kristus, ya, di dalam Galatia, nanti selanjutnya kita baca, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging. Ingat, barang siapa yang telah menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Tuhan ingin kita, saudaraku yang terkasih, di dalam menjalani kehidupan kita ini, kita dipimpin oleh Roh Kudus, ada di dalam tuntunannya Tuhan. Kenapa kita harus ada di dalam tuntunannya Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi ingat tadi 3 hal yang selalu ingin menguasai hidup kita. Pertama siapa? Iblis. Yang kedua adalah diri sendiri, keakuan kita. Ya, kalau kamu suka ngambek, itu keakuan namanya. Suka marah, boleh marah, tapi tidak jadi pemarah. Betul? Boleh marah nggak? Boleh. Jangan jadi pemarah. Ya, apa-apa marah deh. Jangan. Ya, sehingga nanti kita tanya kenapa mama tuh marah-marah baik, nggak ada damainya. Ya, marah terus. Ya. Tapi ibu-ibu di sini enggak ya? Enggak, semua baik-baik ya. Enggak marah-marah. Ya, bapak-bapaknya apalagi? Ya. Coba lihat wajah kiri kanan, adakah wajah-wajah pemarah? Enggak ada ya. Semuanya wajah-wajahnya luar biasa. Amin. Ya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya, itu ya hidup yang dikendalikan oleh daging. Nah, yang ketiga adalah hidup yang ingin mengendalikan hidup ini adalah Roh Kudus, ya, di bawah pimpinan Roh Kudus. Tuhan mau kita ada di bawah pimpinan ini. Tuhan gak mau kita ada di dalam 2 pimpinan yang tadi. Kenapa? Karena ketika kita ada di bawah pimpinan yang pertama, hidup kita akan hancur.
Ya, karena iblis itu hanya membunuh dan membinasakan. Ya. Yang kedua, kalau kita hidup di bawah kendali daripada kedagingan kita, maka kita akan mati. Kenapa? Karena di bawah kendali kedagingan kita yang ada adalah hawa nafsu. Ya, yang ada adalah apa? Amarah, benci, dendam, dan dengki. Ya. Sering sekali kita tidak bisa mengendalikan kedagingan kita. Ya. Kita sering kita dibenci lalu kita kemudian kembali membenci. Bahkan kadang-kadang belum dibenci kita sudah membenci. Padahal dia nggak benci saudara. Ya. Dia nggak marah sama saudara, tapi saudara sudah marah-marah. Saya sekali-kali kalau misalnya saya berkunjung, ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ada orang yang ngomong begini, Pak Gembala, si ini marah tahu sama Bapak. Hah? Masa sih dia marah sama saya? Iya, marah Pak. Saya bilang puji Tuhan. Saya tidak tahu kalau dia marah sama saya. Selama ini kita tetap doain. Betul? Coba kalau saya tahu dia marah sama saya, beda doa saya. Betul? Tuhan jamah dia, ampuni dia. Kan begitu kan, benar gak? Iya, haleluya. Saudara, itu yang saya katakan, kadang-kadang kita membenci, padahal orang itu belum tentu membenci. Ya, sering sekali itu kedagingan kita. Ya, jangan terfokus sama operator ya. Ya saya, kan? Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua, ya, Tuhan gak mau kita ada di dalam kendali kedagingan kita, tapi Tuhan mau kita ada di dalam kendali Roh Kudus. Kenapa? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kenapa kita harus ada di dalam kendali Roh Kudus? Yang pertama, Bapak Ibu saudara, ya, yang pertama sesuai dengan lagu kita tadi, ketika kita hidup di dalam kendali Roh Kudus, firman Tuhan itu berkata apa? Marilah kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu. Artinya apa? Kenapa kita harus hidup dalam kendali? Di dalam Dia ada kelegaan. Ya, itu yang pertama. Di dalam Dia ada kelegaan, saudara. Engkau nggak perlu sempit-sempitan. Ya, engkau harus bernapas dengan lega. Ya, apapun beban kita, ya, kita menghadapi, ketika anak-anak Tuhan menghadapi segala persoalan dalam hidup ini, saudaraku yang terkasih, ingat, engkau tidak angkat bebanmu sendiri, tapi ada Tuhan yang bersama dengan saudara. Amin. Amin. Oleh sebab itu dia berkata, marilah kepadaku. Engkau yang sudah capek mungkin, engkau yang sudah lelah, ya, sudah lelah berharap sama Tuhan, datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Karena di mana ada Roh Tuhan, saudaraku yang terkasih, di situ Tuhan akan memberi jalan keluar. Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ketika kita alami masalah dalam hidup ini, kadang-kadang kita berkata, oh, ini masalah terlalu berat buat saya. Tetapi adakah kita gak mampu? Mampu, saudara. Tiba-tiba bisa terlewati. Kita harus percaya itu bukan karena kekuatan, tapi karena ada tangan Tuhan yang menolong kita. Amin. Ada tangan Tuhan yang menolong kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia berkata, yang pertama, kenapa dia mau kita hidup di dalam kendali itu? Karena di dalam kendali Roh Kudus engkau akan menemukan kelegaan. Ada amin? Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, kenapa kita harus hidup di dalam kendali Roh Kudus? Karena di dalam kendali Roh Kudus kita akan sampai kepada tujuan kita.
Ya. Kenapa saya katakan bahwa kita akan sampai kepada tujuan kita? Bapak Ibu Saudara, rencana manusia itu bisa gagal, betul? Rencana manusia itu gagal. Bahkan Anda berkata bahwa manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Kalau Tuhan yang sudah menentukan, kenapa kamu harus keluar dari rencana Tuhan? Anak-anak muda, kamu punya rencana sendiri, itu oke. Tapi masuklah dalam rencana Tuhan. Hiduplah dikendalikan oleh Roh Tuhan, dikendalikan oleh Roh Kudus, maka rencana Tuhan itu akan terjadi dalam hidup. Sebab firman yang berkata di dalam Yeremia, ini ayat favorit, betul ya? 29. Apa ayat berapa? Ayat 11. Apa katanya? Sebab aku ini mengetahui apa? Katanya ayat favorit. Ya? Coba kita buka. Coba tampilkan saja. Nih, sudah. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Ingat. Ya. Sebab aku ini mengetahui Tuhan. Sebab aku ini Tuhan, ya. Artinya gini, Tuhan yang berkata, sebab aku Tuhan, sebab aku ini adalah Yesus, mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai saudara. Ya, tidak ada yang tidak dia ketahui tentang saudara. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan tentang saya dan saudara. Ya. Coba kita ganti, ya. Kamu itu pakai nama kita sendiri. Ya, pakai nama kita ya. Sebutin namanya ya. Begini contoh. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai Naso. Paham? Kita baca. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai Naso. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada Naso hari depan yang penuh harapan. Ya? Nama? Coba kita ulangi sekali lagi, yang terakhir itu bagus sekali. Ya? 1, 2, sebut namanya ya, harus jelas supaya iblis dengar. Ya? Jadi suara kita, sebutin nama kita itu dengan keras. Ya? Supaya iblis dengar. Wah, Tuhan punya rencana buat hidupnya Palasun. Ya? Jadi dia nggak ganggu-ganggu lagi. Ya? 1, 2, 3. Sebab aku sekali lagi. Ya, kita sama-sama serentak. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai Naso, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada Naso hari depan yang penuh harapan. Amin. Beri kemuliaan dan bangga buat Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita hidup dalam kendali Roh Kudus, maka rancangan ini akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Ya. Jadi kalau misalnya kita hidup di luar kendali itu, kita hidup dikendalikan oleh kedagingan kita hidup dikendalikan oleh iblis, maka rancangan damai sejahtera tadi tidak akan terjadi dalam hidup kita. Hidupmu tidak akan penuh dengan damai sejahtera. Ya, engkau boleh punya harta yang banyak, tapi engkau tidak punya damai sejahtera. Engkau punya mobil yang mewah sekalipun, saudara, bahkan rumah yang mewah sekalipun, ya, luasnya seperti pasar itu rumah, bisa bawa mobil di dalam. Saudaraku yang terkasih, tapi engkau tidak akan punya damai sejahtera. Kenapa? Rancangan damai sejahtera itu hanya ada di dalam kendali Tuhan, di dalam kendali Roh Kudus. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, kenapa Tuhan itu mau kita hidup di dalam kendali Roh Kudus? Karena yang pertama, kita akan menemukan kelegaan, kita akan menemukan jawaban, kita akan di apa?
Di dalam Tuhan kita akan menemukan kekuatan. Itu yang pertama, kita akan menemukan kelegaan. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus hidup di dalam kendali Roh Kudus? Karena hidup di dalam kendali Roh Kudus, rencana Tuhan akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Ada amin? Ya, bilang rancangan Tuhan akan terjadi. Bilang kiri kanan saudara. Ya, imani itu. Ya, apalagi rancangannya adalah damai sejahtera. Rancangannya bukan kecelakaan, bukan mencelakakan saudara. Meskipun kadang-kadang sepertinya kurang enak. Ya, bukan kecelakaan, tetapi yang memberikan satu masa depan, ya, kepada kita, hari yang penuh dengan pengharapan. Jadi kalau kita hidup di luar Tuhan, saudaraku yang terkasih, rasa-rasanya masa depan suram. Kalau kau sudah mulai berpikir bahwa kau sudah memiliki masa depan yang suram, saudara, hidup dalam kendali Roh Kudus. Kali ini datang kepada Tuhan, perbaiki hidupmu. Ya, datang kepada Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan, datang sujud kepada Tuhan, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan, maka engkau akan punya pengharapan. Amin. Amin. Karena di dalam Tuhan, hanya di dalam Tuhan itu pengharapan itu pasti. Amin. Ya. Di luar Tuhan, saudaraku, pengharapan itu abu-abu. Kenapa abu-abu? Kalau abu-abu itu bahaya, samar-samar ada kabut, ya. Nggak tahu kita di situ dia jurang apa tembok. Engkau lari, mati. Lari jatuh ke bawah. Tapi ketika kita dalam Tuhan, harapan itu jelas, pandangan itu jelas, nggak kabur. Ya, itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa kita harus hidup di dalam kendali Roh Kudus? Ya, itu hal yang kedua. Hal yang terakhir, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kenapa kita harus hidup dalam kendali Roh Kudus? Ya, karena ketika kita hidup dalam kendali Roh Kudus, itu menyenangkan hati Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya dan saudara? Ya, yang Tuhan inginkan dalam hidup saya dan saudara adalah menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Ketika kita menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran, kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus, saudara, itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan itu sangat disenangkan, ya, Ia bertata di atas segala pujian kita. Amin. Jadi tidak hanya karena doa, tapi kalau kita memuji-muji Tuhan, kita menjadi hidup kita menjadi pemuji. Hidup kita, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hidup kita menjadi worship di hadapan Tuhan, ya, yang menyenangkan. Ini luar biasa sekali, ya. Ketika kita tinggal di dalamnya, saudara, ya, ketika tiga hal ini kita lakukan dalam hidup kita, kita mengetahui dan kita tinggal di dalamnya. Tiga hal ini terjadi dalam hidup kita. Plusnya, firman Tuhan bilang, apa saja yang kamu minta, ya, apa saja yang saudara minta dalam namaku, maka aku akan melakukan. Jadi kadang-kadang kita banyak permintaan, tapi kita tidak penuhi syaratnya. Ya, kadang-kadang kita punya permintaan, saya minta ini dong, tapi disuruh datang kemarin nggak mau. Betul? Ada orang doain saya ke pendeta supaya saya sembuh, supaya saya diberkati usaha. Ya udah, sekali datang ke gereja, nggak perlu. Tapi hanya minta doa. Bagaimana kita bisa melaksanakan? Bagaimana kita bisa menerima? Karena semua itu sepaket. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, itu semua sepaket, nggak bisa kita hilangkan. Sama seperti ketika kita berkata kita mau mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengasihi saudara kita, sama juga itu kita bohong, membohongi diri sendiri.
Kita mengasihi, kita melayani Tuhan, kita memuji, kita bercucuran air mata di hadapan Tuhan. Tapi kebencian tetap menguasai saudara, ya percuma. Karena itu sepaket, ya itu sepaket saudara, ya. Jadi kalau ada yang masih benci-bencian, ya di sini sih nggak ada. Saya udah pergi semua, saya sudah tanya semua, nggak ada ya. Nggak ada yang saling membenci di sini, nggak ada, ya. Nggak tahu kalau iri-irian ya, membenci sih nggak ada. Jangan iri juga, nggak ada yang membenci. Puji Tuhan. Di luar sana banyak, ya. Di sini tidak ada. Di luar banyak. Keluar dari sini banyak. Enggak lah. Keluar dari sini tetap nggak ada ya. Iya, ya. Puji nama Tuhan. Makanya lepaskan. Ketika kita hidup dalam kendali sudah, ya. Jadi saya katakan tadi sama artinya. Kalau kita hilangkan satu, ya saudaraku, itu nggak ada artinya. Ya, sepaket ini. Kita hidup dalam kendali Roh Kudus itu juga sepaket. Berkatnya juga sepaket. Ketika tiga hal tadi itu terjadi dalam hidup kita, ketika kita hidup dikendalikan oleh Roh Kudus, tiga hal ini terjadi, maka berkatnya juga ikut mengikuti, saudara. Ya, berkat itu apa? Ya, berkat saudara tidak hanya materi, berkat saudara tidak sesak nafas, ya, tapi masih bisa bernapas dengan lega. Itu anugerah, itu berkat. Berkat kita diberikan kesehatan. Itu berkat yang mengikuti. Nah, jadi seperti itu tadi, tidak mungkin kita bisa menghilangkan karena semuanya sepaket. Ya, kembali tadi kepada kita bahwasanya seperti ketika kita berkata bahwa saya mengasihi Tuhan, tapi kita membenci saudara kita, ya, itu sama saja bohong. Ya, jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, lepaskan pengampunan saudara, apapun itu. Jangan lagi membenci, ya, jangan lagi membenci, ya, karena dia berkata begini, Bapak Ibu kasih, ya, yang kelihatan aja nggak kita kasih, bagaimana kita bilang saya mengasihi Tuhan, ya, yang kelihatan aja kita jelek-jelekin, kita omongin, nggak tahu ya omongannya, tapi kita omongin mungkin yang nggak baik, ya, bagaimana kita bilang kita mengasihi Tuhan? Betul? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini kebenaran firman Tuhan, ya, ini kebenaran firman Tuhan, ini semua buat setiap kita. Oleh sebab itu firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan bahwa hiduplah dalam kendali Roh Kudus. Ada tiga hal tadi yang ingin mencoba mengendalikan kehidupan kita. Pertama adalah iblis, kedua adalah kedagingan, yang ketiga adalah Roh Kudus. Kenapa Tuhan mau kita hidup di dalam kendali Roh Kudus? Karena yang pertama, kita akan menemukan kelegaan. Kedua, kita akan menerima rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, kenapa? Menyenangkan hati Tuhan. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Ingat ya, ketika ditanya nanti di luar, karena sudah di firman-Nya apa? Ya, firman Tuhannya apa? Ya, jawab itu tiga hal ini. Udah tahu tadi tiga hal? Amin. Yang pertama apa? Tahu. Yang pertama apa tadi? Kelegaan. Nah, lega. Jadi saudaraku yang terkasih, firman Tuhan itu jangan masuk kiri kanan, masuk kiri keluar kuping kanan. Harusnya masuk kiri keluar kuping sama ya? Enggak. Jadi saudara harusnya masuk kuping kanan, tutup di sini, ya, supaya masuk. Ya, betul? Ya, puji Tuhan.
Ada 3 yang ingin menguasai, mengendalikan hidup kita. Yang pertama apa? Diri sendiri. Ya betul. Kenapa kita harus hidup di dalam kendali Roh Kudus? Yang kedua apa? Lupa. Yang kedua supaya rancangan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama tadi adalah kita akan menemukan kelegaan. Yang kedua supaya rencana Tuhan, ingat, rencana Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, ketika kita selesai ibadah dari tempat ini, firman Tuhan itu masih melekat. Ya, bukan di dalam gereja melekatnya, tapi melekat ikut bersama dengan kita. Amin. Ada amin? Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian tadi. Tuhan berfirman, Yesus berfirman, sedang kasih. Yesus Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Amin. Dia akan memberi kelegaan kepadamu semua yang berharap padanya. Yesuslah tempat perteduhan. Yesuslah tempat perlindungan. Yesus tak pernah tinggalkanku. Dia tak pernah jauh dariku. Sekali lagi kamu katakan, sekali kita semua bangkit berdiri. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Dia akan memberi kelegaan kepadamu semua yang berharap padanya. Yesuslah tempat perteduhan. Yesuslah tempat perlindungan. Yesus tak pernah tinggalkanku. Dia tak pernah jauh dariku. Dia tak pernah jauh dariku. Dia tak pernah jauh dariku. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Ya kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman pada pagi hari ini Tuhan. Ya Bapa, biarlah firman boleh pada pagi hari ini boleh tertanam dalam hati kami Tuhan. Jadikan kami pelaku bukan pendengar Bapa. Jadikan biarlah firman yang baru kami dengar boleh jatuh di tanah yang subur Bapa. Amin. Sehingga kami boleh berbuah dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga iman rohani kami semakin hari semakin dewasa di hadapan Engkau. Semakin hari kami semakin kuat untuk mengira Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kehidupannya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati segala kegiatannya, Tuhan berkati keluarganya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga Bapa, kalau sebentar kami mau memberikan yang terbaik, memberikan persembahan kami Bapa, Engkau berkati persembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah persembahan kami pada pagi hari ini Tuhan boleh menjadi upaya yang harum di hadapan Engkau. Biarlah persembahan kami boleh Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau berkati anak-Mu menjalankan kantong persembahan. Biar Engkau pakai lebih dalam lagi, lebih dahsyat lagi Bapa.
Terima kasih Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin.